Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Anissa dari STKIP Ar-Rahmaniyah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hai, perkenalkan, nama saya Mutiara Ayu Nurrahma, NPM 2086142 dari STKIP Ar-Rahmaniyah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung aja, di video kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan Muslim periode klasik dan modern. Periodisasi dan perkembangan Islam. Yang pertama, periode klasik tahun 650 sampai dengan 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam. Yang kedua, ada periode pertengahan, yaitu tahun 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam. Yang ketiga, periode modern tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. Salah satu tokoh ilmuwan periode klasik yaitu Al-Kindi. Al-Kindi termaksud filosof pertama yang berorientasi pada akal. Ia lahir di Kufa pada abad 9 Masehi, yaitu sekitar tahun 801, dan wafat pada tahun 873 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Al-Kindi ialah Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu Al-Sabah Ibnu Imran Ibnu Muhammad Ibnu Al-Ash'as Ibnu Qais Ibnu Al-Kindi. Pendidikan Al-Kindi dimulai dari lingkungan keluarga. Yang pertama diberikan padanya adalah membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung. Ia pun banyak mempelajari sastra, agama, dan menerjemahkan beberapa buku Yunani di dalam bahasa Syria kuno dan ke dalam bahasa Arab. Pendidikan Al-Kindi pun berlanjut ke kota Baghdad. Di kota ini, pengetahuan Al-Kindi pun mengalami kemajuan. Bahkan ia termasuk pelopor pemikiran Islam dan penterjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi pun dikenal sebagai ilmuwan yang menguasai ilmu filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, dialektika, psikologi, politik, dan meteorologi. Selanjutnya, pemikiran Al-Kindi. Di tengah-tengah konflik antara agama atau ilmu-ilmu agama dengan filsafat ini, Al-Kindi tampil sebagai sosok pertama yang mencoba mendamaikan antara filsafat dan agama. Upaya ini ditempuh Al-Kindi karena saat itu muncul anggapan bahwa berpikir logika hukumnya adalah haram. Al-Kindi kemudian mencoba menolak anggapan yang dianggapnya keliru tersebut. Menurut Al-Kindi, filsafat tidaklah bertentangan dengan agama, sehingga berfilsafat atau berpikir secara logik tidaklah dilarang dalam Islam. Al-Kindi kemudian menambahkan bahwa disiplin teologi merupakan bagian dari filsafat, sedangkan umat Islam diwajibkan untuk belajar teologi. Meskipun demikian, Al-Kindi tetap berpendapat bahwa argumen-argumen yang dibawa oleh Al-Quran lebih meyakinkan daripada argumen-argumen yang dibawa oleh filsafat. Tetapi filsafat dan Al-Quran tidaklah bertentangan dengan kebenaran yang dibawa oleh filsafat. Karya-karya Al-Kindi terdapat di berbagai bidang. Karyanya ada di bidang meteorologi, bidang astronomi, bidang pengobatan, bidang magnitudo, bidang ilmu geometri, dan bidang ilmu logika. Namun, karya Al-Kindi yang paling penting dan terkenal adalah On First Philosophy. Buku ini dianggap sebagai filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan tentang tokoh ilmuwan periode modern, yaitu tokoh ilmuwan Fajrul Rahman. Fajrul Rahman memiliki nama lengkap yaitu Fajrul Rahman Malik. Fajrul Rahman lahir di Hazara, Pakistan pada tanggal 21 September 1919 dan wafat di Chicago, Illinois pada tanggal 26 Juli 1988.
Fajlur Rahman adalah seorang cendekiawan Islam yang dimana dasar pemahaman keagamaan keluarganya yang cukup kuat. Itu dapat ditelusuri dari ayahnya yang bernama Maulana Shihab ad-Din, seorang ulama tradisional kenamaan lulusan Dar al-Ulum Deoban. Fajlur Rahman merupakan salah satu dari intelektual dan ilmuwan muslim liberal terkemuka abad ke-20. Gagasannya tentang pemikiran Islam modern menjangkau halayak elit global melalui tulisannya yang produktif dan berani. Nah, selanjutnya di sini ada pendidikan dan perjalanan karir Fajlur Rahman. Fajlur Rahman di usia muda mempelajari teks-teks seperti hukum atau fikih, teologi, dialektis atau kalam, hadis Nabi, tafsir, logika, dan filsafat atau falsafah. Selanjutnya, Fajlur Rahman melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di Universitas Punjab di Lahore, di mana ia menerima gelar sarjana dan magister dalam bahasa Arab. Nah, di sini ada perjalanan karir Fajlur Rahman. Pada tahun 1946, ia pergi ke Oxford untuk bekerja. Selanjutnya, pada tahun 1950, Fajlur Rahman mulai mengajar filsafat Persia dan Islam di Universitas Dunham. Selanjutnya, pada tahun 1958, ia meninggalkan Inggris untuk mengajar di Institute of Islamic Study di McGill Universitas di Montreal, Kanada. Nah, selanjutnya di sini ada pemikirannya. Jika dikategorikan, pemikiran Fajlur Rahman terbagi menjadi 7. Di antaranya yang pertama ada wujud Tuhan. Fajlur Rahman dalam menerangkan gagasan tentang Tuhan dan alam semesta senantiasa mengacu pada Al-Quran sebagai sumber otoritas primer dan senantiasa aktual dan kontekstual dalam setiap masa dan keadaan di mana manusia berada. Selanjutnya yang kedua, kenabian dan wahyu. Fajlur Rahman mengemukakan tentang perbandingan antara pandangan kaum filosof dan ahli kalam atau teolog ortodoks mengenai konsep kenabian dan wahyu. Pembahasannya dimulai tentang konsep akal manusia menurut Ibnu Sina. Selanjutnya yang ketiga, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dan mulia. Ketinggian, keutamaan, dan kelebihan manusia dari makhluk lainnya terletak pada akal yang dianugerahkan Tuhan kepada Tuhannya. Selanjutnya yang keempat, hari akhir, yaitu ide pokok yang mendasari ajaran-ajaran Al-Quran tentang akhirat adalah bahwa akan tiba saat ketika manusia menemukan kesadaran unik yang tidak pernah dialaminya pada masa sebelumnya mengenai alam perbuatan-perbuatannya. Alam semesta ada batasnya. Pada saatnya nanti ia akan hancur bersama seluruh kandungannya. Itulah yang dinamakan kiamat. Selanjutnya yang kelima, politik dan kepemimpinan, yaitu dalam berbagai tulisannya Fajlur Rahman menekankan masyarakat menengah yang tidak terjebak pada ekstremitas dan uli amrinya atau para pemegang kuasanya adalah mereka yang tidak terima konsep elitisme dan ekstrim. Selanjutnya yang keenam, konsep etika, yaitu berkaitan dengan ini Fajlur Rahman mengemukakan bahwa etika bukan saja sebagai basic element of the Al-Quran atau esensi dalam ajaran Al-Quran, tetapi juga merupakan aspek universal yang ada setiap diri manusia. Hukum etika moral yang hakiki tidak dapat diubah. Ia merupakan perintah Tuhan atau God's command. Manusia tak dapat membuat hukum moral, itulah Islam, dan perwujudannya disebut dengan ibadah. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, takdir atau hukum alam. Salah satu fungsi utama dari adanya gagasan tentang Tuhan adalah untuk menjelaskan tentang keteraturan alam semesta. Menurut Fajlur Rahman sendiri, ajaran fundamental Al-Quran tentang alam semesta ialah yang pertama, bahwa ia merupakan sebuah kosmos atau sebuah tatanan. Yang kedua, bahwa ia merupakan suatu tatanan yang berkembang dan dinamis. Dan terakhir yang ketiga, bahwa ia bukanlah suatu permainan yang sia-sia tetapi harus dianggapi secara serius, yaitu di mana manusia harus mempelajari hukum-hukumnya yang merupakan bagian dari perilaku Tuhan dan menjadikannya sebagai panggung dari aktivitas manusia yang mempunyai tujuan. Nah, selanjutnya ada karya-karya yang sangat terkenal dari Fajlur Rahman. Yang pertama, Avicenna Psikologi. Yang kedua, Islamic Methodology in History. Dan terakhir yang ketiga, Islam and Modernity.
Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.